Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita dari kelompok 3. Di sini kita akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang sejarah Kerajaan Majapahit. Di sini ada letak geografis Kerajaan Majapahit. Kekuasaannya yang terbentang di Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan hingga Indonesia Timur. Meskipun wilayah kekuasaannya masih diperdebatkan, lokasi pusat Kerajaan Majapahit ada di dekat Trowulan yang letaknya kurang lebih 10 km di sebelah barat daya kota Mojokerto. Berikutnya ada nama raja-raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Majapahit. Yang pertama ada Raja Hayam Wuruk. Hayam Wuruk adalah raja yang mampu membawa Kerajaan Majapahit sampai pada masa kejayaan. Raja Majapahit berkuasa selama 39 tahun dari tahun 1350 sampai 1389. Yang kedua ada Raja Girindrawardhana Dhyaranawijaya. Meski berkuasa selama 41 tahun, tapi Dhyaranawijaya memerintah sebagai Raja Majapahit hanya selama 29 tahun. Sedangkan 10 tahun sisanya adalah sebagai Adipati bawahan Kesultanan Demak Bintara. Yang ketiga ada Raja Jayanegara. Raja Jayanegara merupakan Raja Majapahit kedua yang menggunakan nama Abhiseka Ananta Wikramotunggadewa Sri Maharaja Wiraladagopala Sri Sundarapandya Ewa Adiwiswara. Jayanegara yang memerintah dari tahun 1309 hingga 1328. Yang keempat ada Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Tribhuwana Tunggadewi atau Sri Tribhuwana Tunggadewi Maharajasa Jayawisnuwardhani merupakan Raja Majapahit ketiga sebagai ratu. Dia memerintah selama 22 tahun dari tahun 1328 hingga 1350. Yang terakhir yang kelima ada Raja Wikramawardhana. Raja Wikramawardhana atau Brahyangwisesa Aji Wikrama merupakan Raja Majapahit kelima yang berkuasa dari tahun 1390 hingga 1428. Raja Wikramawardhana adalah suami Kusumawardhani yang merupakan putri Hayam Wuruk. Lalu ada masa keemasan atau kemajuan dalam aspek. Yang pertama, sosial. Pada masa ini, Majapahit bersosialisasi melalui perdagangan. Kerajaan Majapahit juga menjalin hubungan baik dengan negara-negara tetangga seperti Cina, India, Muang Thai, Kamboja, dan juga negara-negara yang berada di luar Nusantara. Mencakup pada Asia Tenggara walaupun jauh, secara geografis sering memberikan sesuatu untuk kerajaan tersebut. Lalu budaya. Mereka menghasilkan karya-karya dari budaya kerajaan tersebut seperti penataran di Blitar dan candi-candi seperti Candi Tikus di Trowulan. Lalu politik. Pada politik ini Majapahit sudah menjalin hubungan yang baik, sudah teratur dengan baik juga dengan kerajaan-kerajaan yang di luar Nusantara seperti Cina, Champa, Siam, dan Kamboja. Bersifat teritorial dan desentralisasi yang didukung oleh birokrasi secara terperinci. Lalu yang terakhir adalah ekonomi. Jadi di Majapahit ini sudah bervariasi tuh dari mata pencahariannya. Tidak hanya mengandalkan bidang pertanian saja. Penduduk yang bermata pencahariannya di luar pertanian semakin meningkat. Kemajuan kehidupan ekonominya pun tercermin pada mata uang yang sudah dipergunakan. Jenis uang ini berhasil dibuat yaitu dari bahan campuran perak, timah putih, timah hitam, dan tembaga. Masa kemunduran Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293. Sempat mengalami masa kejayaan. Bahkan disebut juga sebagai salah satu kerajaan terbesar yang pernah berdiri di Nusantara. Namun Kerajaan Majapahit ini tidak selamanya berjaya loh. Pada tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi, Kerajaan Majapahit mengalami keruntuhan yang disebabkan meninggalnya Raja Hayam Wuruk pada tahun 1389 dan juga kematian Gajah Mada pada tahun
1364. Peninggalan Kerajaan Majapahit. Yang pertama, Candi Tikus. Candi Tikus terletak di Duku Dinu, Desa Temon, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Yang kedua, Candi Cetok. Dusun Ceto, Desa Gumeng, Jenawi, Karanganyar. Candi ini dibangun pada tahun 1451 sampai 1470. Yang ketiga, Candi Suku. Candi Suku Dusun Ceto, Desa Gumeng, Jenawi, Karanganyar. Candi Suku ditemukan pada tahun 1815. Selanjutnya ada lagi peninggalan Kerajaan Majapahit, yaitu Kitab Negara Kertagama. Negara Kertagama memiliki arti kisah pembangunan negara. Terus Kitab Sutasoma. Di dalam Kitab Sutasoma mengajarkan toleransi agama khusus antara Hindu dan Buddha. Nah, di selanjutnya itu ada sejarah Kerajaan Sriwijaya. Geografis Kerajaan Sriwijaya. Daerah kekuasaan Sriwijaya berdasarkan peta membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa Barat, dan kemungkinan Jawa Tengah. Menurut prasasti Kedukan Bukit yang bertarik 605 saka atau 683 meter, Kadatuan Sriwijaya pertama kali didirikan di sekitar Palembang di tepian Sungai Musi. Nama raja-raja yang pernah berkuasa, yaitu Adadapunta Hyang Srijayanasa. Berkuasa sekitar terakhir pada abad 7 hingga awal abad 8, tepatnya di antar kurang 671 Masehi sampai 702 Masehi. Dan yang kedua ada Maharaja Wisnu, pernah berkuasa dari tahun 775 sampai 782 Masehi. Yang ketiga ada Balaputra Dewa, dia adalah cucu dari seorang raja Jawa yang dijuluki Wirawayimadhana. Balaputra Dewa disebut sebagai Raja Swarnadwipa, yaitu nama kuno untuk Pulau Sumatera. Dan yang terakhir ada Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Wijaya Tunggawarman adalah seorang Raja Sriwijaya berdasarkan prasasti Tanjore tahun 1030 pada Candi Raja-Raja. Kerajaan Sriwijaya pernah diserang oleh Kerajaan Chola dari India yang dipimpin oleh Raja Rajendra Chola. Masa keemasan atau kemajuan dalam aspek. Yang pertama ada sosial, yaitu kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Sriwijaya mengalami dinamika yang sangat tinggi. Ada saatnya ketika rakyat terlibat dalam berbagai penaklukan dan perluasan wilayah Sriwijaya, kemudian masa ketika masyarakat menikmati suasana yang tenang. Yang kedua ada budaya, yaitu para pendeta yang berasal dari wilayah sebelah timur Sriwijaya seperti Cina dan Tibet, banyak yang menetap di Sriwijaya. Tujuan mereka adalah belajar ajaran Buddha sebelum mereka belajar di tanah asal lahirnya ajaran itu, yaitu di India. Pada tahun 1011 sampai 1023 datang seorang pendeta Buddha dari Tibet untuk memperdalam pengetahuannya tentang agama Buddha di Sriwijaya. Pendeta itu bernama Atisa dan menerima bimbingan langsung dari guru besar agama Buddha di Sriwijaya, yaitu Dharma Kitri. Masa keemasan Kerajaan Sriwijaya dalam aspek politik. Tahun 850 Masehi merupakan tahun dimulainya masa pemerintahannya. Beliau menggunakan strategi dengan meningkatkan kegiatan pelayaran serta perdagangan rakyat untuk mengembangkan kerajaan. Dari usaha kerasnya dalam mengembangkan kerajaan, hingga terakhir bentuk kerjasama dengan Kerajaan Chola dan Menggala Nalanda. Selain dalam aspek pelayaran dan perdagangan, Raja Balaputra Dewa juga mengembangkan penyebaran agama Buddha dan kemudian dijadikan sebagai sentral di kawasan Asia Tenggara. Dan ada pula masa keemasan Kerajaan Sriwijaya dalam aspek ekonomi. Dengan lokasi strategis di jalur perdagangan internasional pada zaman Kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan maritim terbesar di Indonesia. Sriwijaya menjadi kerajaan dengan perdagangan sebagai aktivitas ekonominya. Dukungan dari Raja Balaputra Dewa dalam ekspansi wilayah turut menguatkan posisi Kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Ekspedisi armada laut Kerajaan Sriwijaya tidak hanya untuk melebarkan wilayah kekuasaannya, tetapi juga memperluas tempat-tempat strategis yang terdapat dalam jalur perdagangan Kerajaan Sriwijaya sendiri. Selanjutnya yaitu masa kemunduran Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran, tepatnya pada abad ke-11, meskipun disegani pada kawasan Asia, tetapi posisinya harus tenggelam. Kejadiannya bermula dari serangan Kerajaan Chola yang berada di selatan India. Keadaan ini membuat kondisi Kerajaan Sriwijaya mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi. Keadaan tersebut membuat wibawa dan posisi Kerajaan Sriwijaya mengalami banyak penurunan, sehingga berdampak pada sebagian wilayah melepaskan diri dan tidak mengikuti kembali Kerajaan Sriwijaya.
Di samping itu, jalur perdagangan yang diandalkan pun mengalami banyak permasalahan. Salah satunya endapan lumpur dan membuat kapal sepi untuk melintas. Selanjutnya ada peninggalan sejarah Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Kedukan Bukit ditemukan oleh C.G. Battenberg pada tanggal 29 November 1920 di Kampung Kedukan Bukit, Kelurahan 35, Palembang, Sumatera Selatan, di tepi Sungai Tatang yang mengalir ke Sungai Musi. Yang kedua ada Prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur adalah prasasti berupa tiang batu bersurat yang ditemukan di pesisir barat Pulau Bangka, di sebuah dusun kecil yang bernama Kota Kapur. Tulisan prasasti ini ditulis dalam aksara Pallawa dan menggunakan bahasa Melayu kuno, serta merupakan salah satu dokumen tertulis tertua berbahasa Melayu. Yang ketiga ada Prasasti Karangbrahi. Prasasti Karangbrahi adalah sebuah prasasti dari zaman Kerajaan Sriwijaya yang ditemukan pada tahun 1904 oleh kontrolir L.M. Burkhout di tepian Batang Merangin. Prasasti ini terletak di Desa Karangbrahi, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Jambi. Yang terakhir ada Prasasti Talangtuo. Prasasti ini pertama kali ditemukan oleh Louis Constant Westeneng pada 17 November 1920. Prasasti Talangtuo ditemukan di daerah kaki Bukit Seguntang dekat Palembang dan saat ini disimpan di Museum Nasional Indonesia. Isinya menceritakan tentang pembangunan taman oleh Sriwijaya NASA untuk kesejahteraan semua makhluk. Untuk sumber informasinya bisa dicek di daftar pustakanya ya. Menyenangkan bukan mempelajari tentang sejarah Kerajaan Majapahit dan sejarah Kerajaan Sriwijaya. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.